Ini saya buat sendiri, lukisan karya saya sendiri tentang winter di Eropa. Ya, sekarang di Eropa sedang musim dingin, dan kalau dingin-dingin begini, enaknya makan sup hangat. Dan pilihan saya adalah sup daging sapi ala Italia super simple ini, bertekstur ringan, tidak berat untuk dicerna, tapi lumayan untuk menghangatkan tubuh. Saya akan membuat sup daging sapi ala Italia ini, tapi sebelumnya saya berkunjung dulu ke titik pertigaan jalan yang unik ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Selamat datang di titik perbatasan 3 negara, Belanda, Jerman, dan Belgia. Itu bisa terlihat di latar belakang bendera dari 3 negara. Itu artinya bahwa dari tempat ini, dari titik ini adalah tempat terdekat untuk menuju jarak ke Belanda, ke Jerman, dan ke Belgia. Dan tempat ini sekarang sedang dipenuhi salju. Dingin sekali. Kota Vals di Belanda ini terkenal sebagai tempat wisata unik. Bukan saja karena kota ini merupakan tempat tertinggi di Belanda, tapi juga karena kawasan ini merupakan titik geografi bertemunya perbatasan 3 negara dalam satu titik. Di belakang saya itu adalah jalan menuju Jerman. Hanya dalam jarak 5 km dari tempat ini, kita sudah bisa berada di Jerman. Kemudian ini titik perbatasan untuk menuju Belanda. Dan ini titik perbatasan untuk menuju Belgia. Saya sedang berdiri di bukit di kota Vals di Belanda ini, tapi dari kejauhan saya bisa melihat negara Belgia. Toko-toko di kawasan ini banyak yang tutup karena Belanda memperpanjang masa lockdown-nya. Sekarang waktunya pulang dan menikmati sup hangat. Biasanya sup Italia itu teksturnya kental, menggunakan pasta tomat yang pekat, dan banyak menggunakan rempah-rempah ala Italia. Tapi sup daging sapi ala Italia yang satu ini beda. Sup yang akan saya buat ini adalah jenis dari sup daging sapi ala Italia yang berbahan sederhana, tidak ribet, dan sangat mudah membuatnya. Sup ini ringan untuk dicerna karena kuahnya bening, rasanya segar, dan cocok dimakan pada saat cuaca dingin. Nah, sekarang saya akan membuat sup daging sapi ala Italia ini. Ikuti terus videonya ya. Saya menggunakan 500 gram daging sapi bagian sengkel. Wortel ukuran medium 2 atau 3 buah. 2 bawang bombay, 4 siung bawang putih, 2 buah tomat, kentang kurang lebih 300 gram, merica 1 sendok teh atau menurut selera, spaghetti yang dipatah-patahkan ukurannya menjadi lebih pendek, banyaknya sesuai kebutuhan. Bisa diganti makaroni atau pasta. Kira-kira 1 gelas kacang polong, olive oil untuk menumis atau bisa diganti margarin atau mentega. Seledri batang bisa dipakai daunnya juga. Garam dan kaldu blok rasa daging sapi, sedikit gula, bay leaf atau bisa pakai daun salam, 2 sendok teh peterseli kering, 1 sendok teh daun thyme kering, dan 2 sendok teh basilikum kering. Juga keju bubuk untuk taburan sup. Daging sapi saya taruh utuh di dalam pan. Kemudian saya tuangkan air mendidih kira-kira 2 liter. Hanya untuk sebentar saja, gunakan api besar, ditunggu sampai mendidih dan pannya ditutup. Begitu mendidih, kecilkan apinya dan biarkan
proses pematangan daging berlanjut dengan api kecil agar tekstur dagingnya tetap empuk. Sementara itu, singkirkan busa atau buih yang timbul di permukaan air kaldu. Kemudian pancinya ditutup. Lanjutkan proses pematangan daging dengan api kecil sampai dagingnya matang. Sambil menunggu dagingnya matang, saya menyiapkan kentang yang dipotong kotak, juga mengiris wortel, seledri batang, bawang bombay, bawang putih, dan tomat. Juga saya menyiapkan spaghetti yang sudah direbus. Saat dagingnya kira-kira menjelang matang, bisa dikeluarkan dari pan dan dipotong-potong menurut selera. Setelah dipotong-potong, daging ini dimasukkan kembali ke dalam panci berisi rebusan kaldu daging tadi. Juga masukkan kentang. Selanjutnya saya menumis bawang putih dan bawang bombay. Bisa menggunakan olive oil, mentega ataupun margarin. Sesudah bawang putihnya harum, saya masukkan bawang bombay. Ditumis sampai layu, lalu masukkan wortel, irisan seledri batang. Tumisan ini akan saya masukkan ke dalam rebusan daging. Lalu dengan menggunakan api sedang yang besar, saya memasukkan bahan berikutnya, yaitu tomat, daun dari seledri batang tadi, kacang polong, 2 sendok teh peterseli kering, 2 sendok teh basilikum kering, 1 sendok teh daun thyme kering, bay leaf atau bisa pakai daun salam, merica, kaldu blok rasa daging sapi, garam banyaknya menurut selera, gula 1 sendok teh atau menurut selera. Aduk sampai semua bumbu larut dan tercampur merata. Biarkan mendidih sebentar sampai semua bumbu meresap dan matang. Nah, sekarang sup daging sapi ini siap untuk disantap hangat-hangat. Dimakan dengan sedikit spaghetti, kemudian ditaburi dengan keju bubuk. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.